pengacaranya nggak tahu kasus kasus ini kan. Sebenarnya pengacaranya itu banyak sekali mungkin Mbak MZ itu tidak terus terang yang sebenarnya kepada lawyernya. Lalu makanya lawyernya mungkin menanggapinya juga sepintas. Satu, dua, Saudara, saudara, ini handphonenya siapa? Cewek ini. Udah tuh mah. handphonenya tuh Turunan dikit. ketinggian. udah. Abang, handphone lu mundurin dikit. Aman nggak? Aman, tapi lu ini enggak. Ya. Oke. Oke, Bang Ramzi dan Kauci, mungkin langsung aja nih. Akhirnya Medina Zen ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya sudah ditahan nih. Gimana sih tanggapan Abang? Tanggapan saya serahkan kepada klien saya bagaimana yang jadi korbannya Medina Zen. Ya, Ya, oke. jujur pertama kali dikabari sama Bang Ramzi agak kaget, nggak percaya, terus udah gitu seneng, bersyukur. Nah setelah lihat beritanya siangnya atau sore ya, dia sudah pakai baju oranye, merasa kasihan gitu, kasihan sih. Terus udah gitu ya udah ketik-ketikan sama Bang Ramzi terus gitu. Abang sendiri gimana Bang? Ya, artinya perjuangan saya selaku kuasa hukum dari Bang Uci ya terbayarkan dengan ditahannya MZ. Kenapa? Karena memang kita ketahui bahwa ditetapkannya tersangka MZ ini kan tidak bisa dilakukan penahanan terhadap MZ ketika di penyidikan. Kenapa? Karena MZ melakukan permintaan maaf, tetapi masih terus menyerang pribadi Mbak Uci. Dan akhirnya ketika dinyatakan P21 dan akhirnya penyidik menjemput untuk menyerahkan kepada kejaksaan dan jaksa melakukan penahanan, dan saya diinformasikan oleh penyidik bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di tempat di tahap 2-nya MZ tersebut dinyatakan ditahan. Ya saya sampaikan ke klien saya bahwa alhamdulillah akhirnya tidak hanya proses hukumnya berjalan, tetapi MZ-nya, Medina Zen-nya ditahan. Kenapa ini sangat menjadi penting? Karena banyak kasus-kasus MZ yang lain kalau tidak dilakukan penahanan, MZ ini sangat liar. Artinya liar di sini sulit ditemukan dengan alasan sakit dan lain-lain. Nah, dengan ditahannya MZ ini banyak kasus-kasus lain bisa jalan. Artinya seperti kasusnya Mbak Uci yang di Surabaya yang terkait tas palsu, itu sudah dilakukan panggilan 2 kali, tapi MZ selalu dengan mangkirnya. Nah kemarin dengan ditahannya MZ ini, akhirnya penyidik Surabaya jemput bola, bisa memeriksa MZ di Jakarta, dan berkas itu nanti akan dikirimkan ke Kejaksaan Surabaya. Nah nantinya bisa dinyatakan juga P21, artinya tidak terhambat dengan mangkirnya Medina Zen dalam proses pemeriksaan di penyidikan Polri. Artinya atas penahanan MZ ini Abang dan Kauci merasa puas ya? Sangat amat puas, sangat amat puas, dan ini juga menjadi kado dari masyarakat, bahkan orang-orang yang banyak mend-DM saya selaku korban juga MZ tapi tidak membuat laporan polisi karena kerugiannya hanya 13 juta, kerugian tas yang ditipu ternyata dibeli cuman harganya tidak sampai ratusan juta, lain dengan Mbak Uci ya yang kerugiannya sampai miliaran. Tapi kan mereka daripada rugi 13 juta, akhirnya mereka hanya bisa menahan diri, ketika ditagih malah galakan yang menagihnya gitu. Bang, kalau nggak tahu MZ dijemput di mana Bang? Dijemput di rumahnya di Bandung. Berarti bukan rumah sakit ya Bang? Bukan di rumah sakit. Jadi setelah saya berkoordinasi dengan penyidik, ternyata
penyidik sudah mengikuti MZ Medina Zain seminggu sebelum di tahap 2. Artinya penyidik sudah mensupport surveillance, mengikuti jejaknya Medina Zain kemana dia pergi, dan dinyatakan di situ bahwa Medina Zain bisa beraktivitas normal, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan dinyatakan cakap dan layak untuk dilakukan tahap 2 dan akhirnya ditahan. Mochi, berarti proses yang di Surabaya Mochi tetap lanjutkan? Tetap lanjut. Jadi yang di Surabaya itu kemarin sudah disampaikan sama Bang Ramsi bahwa dari Surabaya sudah langsung ke Jakarta untuk BAP saudari Medina, dan itu berkas akan dikirim ke kejaksaan. Saya tetap mau lanjut. Tetap mau lanjut? Tetap mau tidak ada lanjut. kata permintaan maaf atau apa ya? Enggak, karena ini kan kalau yang di Surabaya kaitannya dengan material. Artinya ada kerugian yang dialami Mbak Uci. Jadi saya juga sudah berkoordinasi dengan penyidiknya. Akhirnya penyidik datang ke Jakarta memeriksa Medina, dan mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini cukup bisa dikirimkan ke kejaksaan dan dinyatakan cepat lengkap juga. Tapi kalau memang tidak masih ada kekurangan alat bukti, artinya Medina Zain dalam penahanan kan menjadi tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan kembali lagi. Bang, saat Medina Zain kemarin mengaku sakit sampai diperiksa akhirnya sehat ternyata. Abang gimana Bang melihat Ya, itu? kalau melihat fenomena itu ya saya melihat ya itu kan bagian dari, saya tidak tahu ya. Saya hanya berusaha berhusnuzon bahwa dilihat di sosmed bahwa dia pakai pakaian yang masuk rumah sakit jiwa dengan rambutnya yang acak-acakan. Saya berpikir ya mungkin dia ada sakit seperti itu. Tetapi ketika terakhir saya diinformasikan penyidik dengan data-data foto dan video ketika diikuti, saya lihat mereka Medina cakap. Bahkan ketika di tahap 2-nya pun lengkap dengan make up-nya, lipstiknya ada, semuanya ada. Artinya sangat sehat lah untuk bisa diproses hukum. Terlintas abang mikir pura-pura sakit nggak sih? Ya, Demi bebas dari hukum. ya pasti ada lah berpikir seperti itu. Cuman ya kita kan menyerahkan semuanya kepada penyidik. Penyidik tahu kapan waktunya yang pas dilakukan tahap 2 kejaksaan. Mochi, apakah ada keluarga dari MZ yang menghubungi Mochi itu agar ini kelar-lah gitu, ada nggak sih? Kemarin ada, saya diberitahu teman bahwa ibunya minta nomor telepon saya, tapi saya bilang saya nggak mau karena saya nggak bisa lihat orang nangis, nanti aja. Dan itu kalau dari keluarga Mbak Medi ya, tapi kalau untuk suaminya sering telepon saya. Oh, suaminya sering telepon? Sering. Nah, seringnya membicarakan seputar apa Mbak? Apakah meminta keringanan atau gimana? Pada awalnya memang dia minta untuk berdamai, tapi sepakat perdamaian itu seperti apa itu nggak jelas gitu loh. Jadi kan hukumnya tetap berjalan kan. Lalu saya merasa saya sudah katakan kepada suaminya bahwa saya dengan suaminya dan keluarga suaminya, saya tidak pernah ada masalah dengan mereka. Masalah saya cuman dengan saudari Medina. Jadi mohon untuk saudaranya tidak ikut-ikut dalam kasus ini. Saya minta maaf gitu kan. Dan memang dari suaminya sudah minta ketemu atau apa, tapi saya diskusikan lagi dengan abang bilang nanti aja gitu. Tidak ada pintu upaya damai berarti ya? Sejauh ini belum ada, kita masih jalan terus. Artinya ini jangan sampai saya bisa dibilang euforia masyarakat yang merasa korban-korbannya MZ dengan adanya perdamaian ya sehingga kecewa lagi. Karena ini kan banyak kasus-kasusnya yang lain yang menanti juga kan. Ada Uya dan lain-lain dan korban-korban lain banyak sekali. Jadi nanti MZ akan ditahan di Polda selama berapa hari nanti ke depan? Artinya kalau sampai saat ini hasil koordinasi kami ditahan 20 hari ke depan untuk persidangan case-nya Mbak Uci. Nah kemungkinan besar ya, kemarin baca dari media, case-nya Mbak Uci dan case-nya Marissa Ica akan dijadikan satu untuk disidangkan.
kaitan pengancaman dan pencemaran nama baik, seperti itu. Sudah ada pertemuan belum dengan MZ pasca ditahan itu? Saya nggak ketemu, belum ketemu saya juga, belum ketemu. Belum Kalau sih mau ketemu gitu kamu? mau. Apa yang boleh Apa yang sampaikan? sampein kalau ketemu? Ya jaga kesehatan lah, jangan jaga kesehatan. Kan masih panjang ini urusannya, jadi jaga-jaga kesehatan aja. Bang Uci, pengacara MZ sendiri katanya minta dimaafkan karena MZ sendiri katanya itu bukan ancaman tapi cuma ngasih stiker bom aja gitu. Itu gimana tanggapannya? Kan kemarin pengacaranya nggak tahu kasus ini kan. Sebenarnya pengacaranya itu banyak sekali mungkin Mbak MZ itu tidak terus terang yang sebenar-benarnya kepada lawyernya. Lalu makanya lawyernya mungkin menanggapinya juga sepintas gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan masalah stiker bom, masalahnya dia ikut ngomong gitu loh. Lalu juga yang saya jelaskan di sini kasus yang di Surabaya pun lawyernya juga nggak tahu. Dia datang tanya, ini urusan apa lagi ini Uci, dia bilang gitu kan. Dia pikir saya cari gara-gara karena memang berapa lama ini kan sejak kasus ini Medina ditahan kan saya memang posting-posting sesuai dengan artikel. Dipikir saya cari masalah gitu kan. Lalu dia tanya ini urusannya di mana lagi? Kan udah di up dia bilang gitu kan. Terus Ibu Polwan yang menyidiknya bilang, "Bukan Bapak, lo ini urusan di mana lagi? Ini dari Surabaya." Baru tahu itu kalau ada urusan di tas itu juga. Gitu. Jadi kaitan dengan pembelaan lawyernya silakan disampaikan di pengadilan. Itu saran saya. Jadi percuma kita bicara di media atau karena tidak ada hasilnya. Nanti sampaikan aja pembelaannya di pengadilan untuk meringankan kasus kliennya. Tapi harapannya hukumannya berapa lama sih? Ya kita sih maunya maksimal ya. Kan ancaman hukumannya klien saya Mbak Uci 6 tahun. Ya, Ya, sebanding gitu, lah, ya. sebanding dengan apa yang dia katakan. Ya. Karena kan sejak kejadian itu, sungguh ya, sejujurnya saya juga merasa depresi gitu loh. Karena saya merasa terancam. Karena saya juga merasa dia teror terus gitu, seperti itu. Saya juga merasa saya down gitu kan, berapa lama itu. Jadi kan teman-teman media juga mungkin melihat kan bagaimana Denis dan Uya menceritakan ketika siapa yang jadi korban, siapa yang mengancam. Ini klien saya ini korban, dia menagih haknya kaitan tas, tapi diancam, sehingga akhirnya membuat laporan polisi di Polda Metro. Artinya berharap agar kasus ini terus berkembang gitu. Bukan berkembang, lanjut. Artinya yang dilaporkan tetap dilanjutkan sampai tuntas, kaitan pengancaman, dan yang dilaporkan kaitan dengan penipuan mengenai tas juga dilanjutkan juga. Jadi semuanya sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ada kuasa hukum dari MZ sempat nemuin apa nggak sih? Belum pernah. Yang ketemu sama saya kuasa hukum yang lama. Ini kan yang baru kan. Ini yang baru. Yang lama kan udah mengundurkan diri, sekarang yang baru. Makanya mungkin pemahamannya masih sepenggal. Tapi ya itu bagian dari bagian dari kuasa hukumnya lah. Saya nggak bisa banyak komentar. Bang, sidang perdananya nanti kapan Bang? Kalau lihat agendanya 20 hari maksimal. Artinya kalau ditahan pada tanggal 7 bulan 7 ya Mbak Uci. Apa tuh? Flash sale. 7 bulan 7 ya berarti sebelum 20 hari setelah itu. Berarti kemungkinan ya bisa belasan atau puluhan sebelum tanggal 20 hari. Uci akan hadir nanti di sidang pertama. Tergantung. Nah, kalau sidang pertama bisa hadir kalau di Jakarta. Iya. Tapi kalau mau hadir saya sarankan hadir aja. Biar kita lihat lah. Itu pertemuan pertama klien saya sama Medina. Kalau memang Medina dihadirkan di persidangan. Kalau nanti sidangnya sifatnya online ya kita nggak perlu hadir. Hadirnya ketika nanti sebagai saksi korban. Bagian sendiri akan hadir bang. Kenapa? Jika Sama, semua sama. Kalau misalnya sidangnya online buat apa hadir kan? Kan hanya mendengarkan dakwaan. Sidang yang korban itu kan hadirnya cuma ketika diwajibkan hadir ketika sebagai saksi korban.
Selain itu hanya sifatnya menonton, ya paling saya sebagai kuasa hukum dan tim saya yang akan mengawal kasus ini sampai putusan. Kalau Mbak Ica sendiri, apa sih yang disampaikan ke Abang setelah MZ sudah ditahan? Ya sama juga mengapresiasi semua yang dilakukan penyidik, kejaksaan, artinya dengan case-nya tahap 2-nya bareng Mbak Uci sehingga case-nya bisa dilakukan penahanan kan. Karena kalau case-nya Mbak Ica kan pasalnya tidak bisa dilakukan penahanan. Sehingga ketika laporan Ica 2 kali dijemput, 2 kali tidak hadir, sehingga melakukan penjemputan dan dijemput, dan ketika di tahap 2 kan dengan case-nya Mbak Uci digabungkan sehingga jaksa bisa melakukan penahanan. Sehingga yang beredar di media sosial itu kan yang ketika digantung pakai baju orange itu kan pasalnya case-nya Mbak Uci. Artinya Mbak Ica juga sama seperti Mbak Uci. Siap, sampai puas, sangat puas. Artinya dan Mbak Ica juga kan ada laporan juga yang satu lagi yang mengenai laporan palsu juga tetap juga akan diproses. Jadi klien saya masing-masing punya 2 LP dan saya masih ada tanggungan 2 LP lagi untuk tahap 2. Semangat, Bang. Semangat, Bang. Oke? Cukup ya. Thank you. Thank you.